Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia, saya dari kelas 11 DKV. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang metode atau cara berdakwahnya Rasulullah SAW. Jadi yang pertama saya ingin menyampaikan dulu apa itu dakwah. Langsung saja kita penjelasannya. Jadi, dakwah adalah kegiatan mengajak manusia untuk mengenal, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dakwah tidak hanya dilakukan dengan ucapan, tetapi melalui sikap dan perbuatan yang baik agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan penuh kesabaran, kelembutan, dan kebijaksanaan. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan dari masyarakat pada zamannya. Selanjutnya yaitu tahapan dakwah Rasulullah SAW. Jadi dakwah Rasulullah berlangsung dalam 2 tahap utama, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi atau kita sebut dengan siriyah. Jadi pada awal kenabian, Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia selama 3 tahun di Mekah. Beliau mengajak orang-orang terdekat seperti Khadijah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib untuk memeluk Islam. Tujuannya agar dakwah dapat berkembang dengan aman tanpa menimbulkan pertentangan besar. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan atau kita sebut jahriyah. Setelah ada perintah Allah, Rasulullah mulai berdakwah secara terbuka kepada masyarakat Mekah. Beliau menyeru manusia agar menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Jadi meski menghadapi banyak penentangan dan ancaman, beliau tetap sabar dan tegas menyampaikan kebenaran. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan metode atau cara berdakwah Rasulullah SAW. Yang pertama dengan keteladanan atau uswah hasanah. Rasulullah menunjukkan ajaran Islam melalui perilaku dan akhlaknya yang mulia. Beliau selalu jujur, amanah, sabar, dan penyayang, sehingga banyak orang tertarik masuk Islam karena kagum pada kepribadiannya. Yang kedua, dengan kebijaksanaan atau bil hikmah dalam berbicara dan bertindak, Rasulullah selalu menggunakan cara yang lembut dan penuh pengertian. Beliau tidak pernah memaksa orang lain untuk menerima ajaran Islam, melainkan menyentuh hati mereka dengan kebaikan dan akal sehat. Yang ketiga yaitu dengan nasihat yang baik atau mau'izah hasanah. Rasulullah menyampaikan nasihat dengan penuh kasih sayang dan menenangkan hati. Beliau mengingatkan manusia akan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Selanjutnya, yang terakhir dengan dialog dan perdebatan yang baik atau mujadalah billati hiya ahsan. Ketika menghadapi orang yang berbeda pendapat, Rasulullah berdialog dengan cara yang sopan, logis, dan tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Beliau menunjukkan sikap menghormati meski berbeda keyakinan. Selanjutnya yaitu sikap Rasulullah dalam berdakwah. Jadi dalam proses dakwahnya, Rasulullah SAW selalu menunjukkan sikap terpuji, seperti sabar dalam menghadapi penolakan dan ejekan, tidak membalas keburukan dengan keburukan, mendoakan orang yang memusuhinya agar mendapat petunjuk, dan yang terakhir menunjukkan kasih sayang kepada semua golongan. Dan kemudian hasil dakwah Rasulullah SAW. Hasil dakwah Rasulullah sangat besar pengaruhnya bagi umat manusia. Melalui perjuangan beliau, Islam menyebar luas ke seluruh jazirah Arab dan diterima berbagai kalangan. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kejahiliahan berubah menjadi umat yang beriman, berakhlak mulia, dan berkeadilan. Dakwah beliau juga melahirkan para sahabat yang setia dan meneruskan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dapat kita teladani dari dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, kesabaran. Rasulullah tetap tegar dan sabar menghadapi ejekan serta penolakan dalam menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya, kelembutan dan kasih sayang. Beliau selalu bersikap lembut dan penuh kasih terhadap siapapun, bahkan orang yang memusuhinya.
Selanjutnya, kejujuran dan amanah. Rasulullah selalu berkata jujur dan dapat dipercaya, sehingga dijuluki Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya, keteladanan atau uswah hasanah. Beliau mengajarkan Islam tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui perilaku dan akhlak yang baik. Dan yang terakhir yaitu ketekunan dan semangat. Meskipun banyak rintangan, Rasulullah tidak pernah menyerah dalam menyampaikan kebenaran. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, Rasulullah SAW berdakwah dengan penuh hikmah, kesabaran, dan kasih sayang. Beliau mengajarkan Islam melalui keteladanan, ucapan yang lembut, serta nasihat yang baik. Jadi meskipun menghadapi banyak penentangan dan rintangan, Rasulullah tetap tegas dan sabar menyampaikan kebenaran. Dakwah yang beliau lakukan berhasil mengubah masyarakat jahiliyah menjadi umat yang beriman, berakhlak mulia, dan hidup dengan keadilan. Dari cara dakwah Rasulullah SAW, kita belajar bahwa menyebarkan kebaikan tidak hanya melalui kata-kata, tetapi juga dengan sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, itu saja penyampaian materi saya kali ini, dan mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.